Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita, orang yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, pagi hari ini saya berharap dan berdoa supaya saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati, dalam keadaan yang dipenuhi dengan rahmat-rahmat baru yang dari Allah, dalam keadaan yang tentunya bersuka cita. Sahabat Cakrawala, pagi hari ini senang sekali jika saya Letnan Jeffrey Manansang dapat menjumpai kembali sahabat Cakrawala di program acara Renungan Pagi Oasis Fajar di edisi siar tanggal 23 November tahun 2020. Sahabat Cakrawala, kita akan merenungkan pagi hari ini bagian firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami datang kepada Tuhan pagi ini dengan ungkapan syukur kami, sebab kami menikmati dan merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab sepanjang malam Engkau sudah menyertai kami. Dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati, siap lagi untuk melakukan segala aktivitas, bahkan juga pelayanan kami. Tetapi Tuhan, sebelumnya kami ingin mendengar bagian firman-Mu, supaya firman-Mu ini melengkapi kami, memberanikan kami, dan menyempurnakan kami dalam perjalanan kehidupan ini. Kami mohon supaya Allah berkenan berbicara melalui hamba-Mu pagi ini, sehingga kami semua boleh mengerti dengan baik dan melakukan dengan benar maunya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Jumat dan Sabtu di minggu yang lalu kita membahas mengenai kehidupan new normal dalam Kristus. Pada hari Minggu kemarin kita tidak berjumpa sahabat Cakrawala sebab ada program-program lain yang kami sajikan. Dan pagi hari ini saya ingin menutup bagian khotbah saya, yaitu khotbah mengenai new normal di bagian yang ketiga untuk sahabat Cakrawala. Nah, sahabat Cakrawala, kalau kita perhatikan keadaan dunia sekarang dengan satu slogan yang sama, new normal, maka ada banyak produk-produk yang diciptakan dengan berlabelkan new normal. Satu ketika saudara-saudara, saya dan istri saya, kami berjalan-jalan di sore hari, dan ada satu iklan yang terpampang di kota Palu ini. Iklan itu cukup besar, saudara-saudara, iklan sebuah sepeda motor, dan ada satu slogan yang bilang begini, new normal, jaga jarak tetapi tetap connected. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, artinya bahwa dunia ini siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, sedang menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan. Nah, tetapi sahabat Cakrawala, belakangan ini dalam beberapa waktu ada sesuatu yang sedikit menurun standar new normalnya. Biasanya kalau kami masuk toko-toko, saudara-saudara, tidak hanya wajib menggunakan masker, tapi juga wajib cuci tangan. Setelah itu suhu tubuh akan diukur. Tetapi dalam beberapa waktu ini kami mencoba memasuki beberapa tempat perbelanjaan sahabat Cakrawala. Kami cuci tangan, kami memang masih pakai masker, tapi sudah ada beberapa titik yang tidak lagi diukur suhu badan, saudara-saudara. Artinya ada yang sedikit yang menurun dari standar new normal itu. Ya sudahlah, sahabat Cakrawala, apapun itu, tetapi kita tahu bahwa dunia ini, saudara dan saya pun akhirnya ada dalam kondisi new normal itu. Nah, sahabat Cakrawala, mari kita lihat satu pembacaan firman Tuhan yang akan melandasi pembicaraan kita, yang akan melandasi khotbah kita, khotbah saya pagi hari ini. Lanjutan dari bagian firman Tuhan dalam Titus 3 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Titus 3 ayat 9 sampai 14, demikian firman Tuhan. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri.
Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, ide utama yang ingin saya kemukakan dalam khotbah ini masih sama dengan ide utama pada khotbah hari Jumat dan Sabtu yang lalu, bahwasanya salib Kristus atau Yesus Kristus itu telah menciptakan kondisi normal baru bagi orang-orang tebusannya. Yesus Kristus melalui pengorbanannya bagi kita, yang sebentar lagi saudara-saudara kita akan rayakan kelahirannya. Kelahirannya pun adalah salah satu bentuk pengorbanannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia yang pemilik langit dan bumi ini akhirnya mengosongkan dirinya dan lahir dalam rupa manusia. Nah, dalam keseluruhannya Yesus Kristus sudah menciptakan kondisi normal baru bagi orang-orang tebusannya. Nah, pertanyaannya sahabat Cakrawala, apa saja yang menjadi normal baru bagi orang-orang tebusan Kristus? Setelah kita belajar dalam 2 hari yang lalu, saudara-saudara, bahwa yang baru pertama itu standar kehidupan menjadi baru. Kemudian ada pembatasan sosial yang berskala baik. Nah, sekarang saudara-saudara, coba kita lihat ayatnya yang ke-9 dari pembacaan kita tadi. Ayat 9 bilang begini, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sahabat Cakrawala, apa yang menjadi normal baru? Bagaimana kita menjalani normal baru yang Kristus beri bagi kita? Yang ketiga, saudara-saudara, adalah kita bersiap-siap atau kesiapan kita untuk lockdown. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lockdown ini dipakai secara khusus di masa pandemik ini. Lockdown sendiri, saudara-saudara, berarti kuncian. Nah, secara menyeluruh arti dari kata lockdown ini sebenarnya adalah kebijakan pengamanan terhadap sebuah ancaman. Nah, dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, terlihat ada masalah yang serius yang terjadi pada masyarakat di Pulau Kreta. Dan kelihatannya itu sudah mulai merasuki gereja. Ternyata ada yang suka cari-cari persoalan. Ternyata ada yang suka mempersoalkan hal-hal bodoh. Ternyata ada yang suka bertengkar masalah silsilah, dan ada yang berbantah-bantahan mengenai hukum Taurat. Dan Paulus menyebutnya sebagai hal yang tidak berguna dan sia-sia. Namun coba perhatikan, membuka ayat 9 ini, Paulus memberi pesan, hindarilah. Saudara-saudara, kata hindarilah ini merupakan satu kata yang diterjemahkan dari kata Yunani peristemi. Peristemi itu dapat diartikan jauhilah. Peristemi itu dapat diartikan berdirilah di luar. Peristemi itu dapat diartikan jangan masuk dalam kelompok itu. Nah, saudara-saudara, ini sebuah perintah untuk menarik diri, sebuah seruan untuk mengunci diri, sebuah seruan untuk keluar dari kelompok-kelompok yang pada dasarnya banyak membicarakan hal-hal yang sia-sia. Ternyata hal yang sia-sia ini, saudara-saudara, perbantahan, cari-cari persoalan, pertengkaran adalah ancaman bagi kehidupan gereja. Dan Paulus merasa harus ada kebijakan khusus dalam menangani situasi darurat ini. Kebijakan itu tidak lain tidak bukan adalah hindari, jauhi, tarik diri, lockdown, kunci diri supaya tidak terlibat. Nah, saudara-saudara, saya mengira bahwa ancaman ini bukan hanya viral di zaman Titus menjadi uskup di Kreta, tetapi ini juga merupakan permasalahan-permasalahan umum di gereja-gereja. Bukankah banyak persekutuan menjadi dingin kasihnya hanya karena memperdebatkan ketidaksamaan paham? Sadarkah kita banyak organisasi-organisasi gereja akhirnya menjadi pecah hanya karena adanya pertengkaran? Banyak fakta mengenai perbedaan yang memisahkan kesatuan umat percaya.
kita perlu ada kebijakan pengamanan, saudara-saudara. Nah, bicara mengenai kebijakan, bukan berpola pada siapa yang menang atau siapa yang kalah. Kebijakan bukan tergantung pada seberapa banyak yang suka atau seberapa banyak yang tidak suka. Kebijakan adalah tentang disiplin yang harus dilakukan, suka atau tidak, kalah atau menang. Dan kebijakan pengamanan yang berstandar Alkitab adalah hindari, tarik diri, jauhi, lockdown. Saudara-saudara, apa aplikasinya bagi kita? Kadang-kadang kita lengah untuk membaca ancaman. Kadang-kadang hal kecil yang diperdebatkan akhirnya menjadi sebuah awal yang serius untuk menimbulkan pertengkaran. Nah, sahabat Cakrawala, dalam new normal yang pertama khotbah saya bercerita mengenai pengalaman kami sebagai suami istri yang baru. Saya yang baru saja menikah. Ternyata banyak perbedaan, saudara-saudara. Dan itu perbedaan-perbedaan kecil yang kadang-kadang itu bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, tetapi bukan pertengkaran besar yang saya maksud, tetapi kadang kesalahpahaman yang kecil. Contoh, saudara-saudara, dari kecil saya biasanya kalau sikat gigi, saudara-saudara, saya harus mencet pasta gigi atau odol itu dari bawah. Menurut hemat saya, waktu dia sudah habis, nanti tinggal di lehernya, sudah gampang dibuang. Tetapi berbeda dengan istri saya, saudara-saudara. Dia pencet odol di mana saja dia mau. Dia bisa pencet dari bawah, dia bisa pencet di tengah, dia bisa pencet di atas, saudara-saudara. Dan ini berbeda. Kadang-kadang dalam hati saya ketika saya mau sikat gigi, saudara-saudara, kadang-kadang mengomel juga. Ini istri saya dapat odol yang gemuk di tengah, dia pencet juga. Dapat odol gemuk di lehernya, dia pencet juga. Dapat odol baru, pasta gigi baru yang gemuk di bawahnya, dia pencet juga. Nah, saudara-saudara, ini perbedaan-perbedaan kecil. Bukankah banyak perbedaan-perbedaan yang kecil seperti ini akhirnya menimbulkan pertengkaran, saudara-saudara? Akhirnya saya mengalah. Terserah, saudara-saudara. Sekarang saya tidak lagi punya standar untuk pasta gigi. Mau dia dari atas, mau dari bawah, mau dicekik, mau di apalah, terserah, saudara-saudara. Yang penting bisa sikat gigi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala, ketidaksepahaman membuat banyak pelayanan atau banyak pelayan kehilangan roh damai sejahtera dalam melayani. Bukankah banyak orang Kristen yang merasa diri lebih benar, biasanya menyeret orang percaya untuk menolak ide-ide dari orang lain. Oh, saya lebih benar, saya lebih tahu, saya lebih bisa. Apa sih kamu? Apa sih yang kamu bisa? Dan kita menolak ide-ide orang lain. Sadarkah kita, saudara-saudara, bahwa gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan pun, jemaat, kita senang nimbrung dalam perdebatan. Saya begitu sedih, saudara-saudara, melihat banyaknya tayangan perdebatan. Entah itu masalah umum kemasyarakatan sampai pada masalah ajaran-ajaran agama. Saya heran, dasar apa yang dipakai untuk melakukan perdebatan? Padahal Alkitab sendiri bilang, jauhi perdebatan. Oh, tapi kan letnan, ajaran kita juga harus dipertahankan. Betul, saudara-saudara. Tapi sebelum engkau lahir juga, Allah sudah memelihara kebenaran itu sampai hari ini. Oh, letnan, lalu kalau begitu kita tidak boleh berdebat. Silakan berdebat, saudara-saudara. Itu hak asasi kita. Tapi ingat, jarang sekali Yesus memenangkan jiwa dari perdebatan panas. Coba perhatikan pelayanan Yesus. Bala keselamatan saat ini, saudara-saudara, 126 tahun. Besok tepatnya 126 tahun di Indonesia. Coba saudara belajar dari kehidupan William Booth. William Booth lebih peduli kepada sup panas yang disajikan bagi orang kelaparan dibanding William Booth cari-cari perdebatan di masa Renaissance, waktu pencerahan gereja pada waktu itu. Saudara-saudara, William Booth banyak memenangkan jiwa bukan dari perdebatan-perdebatan, saudara-saudara, tetapi melalui pelayanan yang hatinya tertuju kepada Allah dan tangannya tertuju kepada manusia. Nah, saudara-saudara, hidup ini jangan suka cari persoalan. Hidup ini harusnya jadi jawaban untuk persoalan. Kita harus hadir bukan sebagai provokator, tetapi kita hadir sebagai penenang untuk keadaan-keadaan.
Oh saudara-saudara, ini resep yang bagus untuk kita. Jauhi perdebatan. Mari kita melihat peluang baru yang lebih baik. Perdebatan jarang sekali diakhiri dengan perdamaian, tetapi perdamaian selalu meredakan perdebatan. Saudara-saudara, sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, terang hidup itu, harusnya saudara dan saya memperjelas jalan keluar untuk sebuah persoalan. Bukan sebaliknya, kita justru membuat persoalan itu terang benderang untuk diperdebatkan. Banyak orang serius dengan persoalan dan lupa dengan jalan keluar. Oh saudara-saudara, menghindari perdebatan jauh lebih berguna dibanding memaksa diri untuk mengalahkan lawan bicara. Merendahkan diri jauh lebih mulia dibandingkan mempertahankan opini pribadi. Mungkin Anda bilang, tapi Letnan, saya kan berdiri di posisi yang benar, saya harus bertahan. Oh betul saudara-saudara, betul, Anda benar. Tapi ingat, kebenaran itu tetap memiliki kekuatan untuk membuktikan diri, meskipun tidak ada yang berdiri untuk membelanya. Saya ulang, kebenaran itu tetap memiliki kekuatan untuk membuktikan diri, meskipun tidak ada yang berdiri untuk membelanya. Saudara-saudara, jangan sia-siakan hidup untuk cari persoalan, tetapi mari kita izinkan Allah memakai kita sebagai titik terang untuk jawaban persoalan-persoalan di sekitar kita. Yesus itu sumber segala jawaban, saudara-saudara. Maka saat kita tinggal di dalam Dia, saudara dan saya harusnya adalah realisasi jawaban bagi dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab dengan tegas menyatakan pada kita bahwa dalam situasi normal baru yang Yesus berikan bagi kita, kita harus menghindari persoalan. Jangan cari-cari persoalan, jangan buat-buat pertengkaran, jangan suka dengan percekcokan, saudara-saudara. Jangan sampai kita mengaku Kristen lalu hobi kita adalah marahan dengan tetangga, saudara-saudara. Marahan dengan tetangga, iri hati dengan tetangga. Jangan sampai kita jadi orang Kristen tetapi hobi kita cerita-cerita keburukan orang lain. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang terlihat baik, saudara-saudara, tetapi sebenarnya menusuk dari dalam. Hindari itu, lockdown diri, tarik diri dari situ. Jangan masuk dalam kelompok-kelompok itu. Sebab Yesus Kristus merancangkan hidup new normal bagi kita, bukan untuk jadi persoalan, tetapi untuk jadi jawaban di mana saja kita berada. Mungkin tidak untuk persoalan besar, hanya untuk persoalan kecil, saudara-saudara. Misalnya kita mendamaikan orang, misalnya kita membagi-bagikan makanan. Minimal, saudara-saudara, kita menjadi jawaban, tetapi kita bukan jadi persoalan. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, pada akhirnya Yesus Kristus melalui kehidupan dan juga penderitaan dan juga pengorbanannya menciptakan kondisi normal yang baru bagi kita yang percaya kepadanya. Kondisi normal baru yang bagaimana? Yang ketiga, saudara dan saya harus siap untuk lockdown. Tarik diri untuk hal-hal yang bodoh. Tarik diri untuk percekcokan. Tarik diri untuk perdebatan. Tetapi hadirlah sebagai jawaban bagi dunia ini. Semoga Tuhan Yesus tolong kita untuk terus menjalani kehidupan new normal ini. Saya kembali mengingatkan, ada 3 yang harus menjadi standar new normal kita. Yang pertama, standar kehidupan kita harus berpola pada Kristus. Yang kedua, kehidupan sosial kita hanya harus dibatasi pada apa yang baik. Dan yang ketiga tadi kita pelajari, kesiapan untuk lockdown. Lihat ada yang bodoh, kunci diri. Lihat ada perdebatan-perdebatan yang bisa menghasilkan percekcokan, kunci diri. Lihat ada keributan-keributan, kunci diri. Saudara-saudara, mengunci diri itu penting supaya kita lebih berhikmat untuk berpikir. Tuhan Yesus tolong kita untuk menjalani kehidupan new normal ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami,
Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan untuk firman-Mu yang kami baca dan juga kami renungkan pagi ini. Kembali mengajar kepada kami supaya kami menghindari perdebatan, percekcokan, hal-hal yang bodoh, perbantahan. Biarlah Tuhan kami menjadi satu hati sehingga kehidupan kami menjadi lebih indah. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga Kristen yang mungkin sedang ada dalam perdebatan. Yang mungkin mereka sedang dipusingkan dengan hal-hal yang berbeda. Yang mungkin mereka mendapati fakta-fakta yang lain yang sungguh berbeda pada waktu pacaran dan juga menikah. Atau yang mungkin saudara-saudara kami sedang mengalami banyak hal yang menjadi perbantahan. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Tolonglah keluarga-keluarga ini sehingga mereka boleh menikmati bahwa Allah pun hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Hamba berdoa juga secara khusus bagi gereja-gerejamu dalam persiapan untuk masa raya Natal ini. Seringkali dibentuk panitia Natal dan tidak sedikit Tuhan terjadi perdebatan di rapat-rapat panitia Natal, di acara-acara panitia Natal, sehingga Natal Tuhan bukan menjadi berkat bagi kami, justru Natal menyisakan luka yang besar. Tuhan, hamba berdoa sebelum semua panitia Natal bergerak, bekerja, melakukan rapat-rapat, Tuhan jamah hati dan pikiran kami semua, supaya kami sadar bahwa Natal itu harusnya kami bersatu, kami bukan berdebat atau berpisah. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi semua sahabat Cakrawala yang pagi hari ini akan melakukan segala aktivitas mereka, di mana saja mereka bekerja, di mana saja mereka mengabdikan diri. Tuhan Yesus memberkati dan menolong mereka. Ada para pegawai-pegawai yang bekerja, Tuhan tolong. Ada jemaat kami atau juga pendengar setia yang menjadi guru, kami juga berdoa bagi mereka. Tidak mudah Tuhan menjadi guru di masa pembelajaran daring seperti ini. Kadang-kadang mempersiapkan materi jauh lebih berat. Tuhan Yesus tolonglah mereka, beri kekuatan bagi mereka. Kami berdoa bagi pendengar setia yang mungkin bekerja di bidang kesehatan. Tuhan Yesus tolong mereka garda terdepan Tuhan dalam penanganan penyakit-penyakit yang ada, termasuk juga pandemi ini. Tuhan sertai mereka. Kami berdoa Tuhan untuk semua kami. Ada yang bekerja sebagai buruh harian, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai nelayan. Tuhan Yesus tolong kami. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Biarlah Allah akan membuka jalan bagi kami. Pagi ini hamba berdoa secara khusus. Mungkin ada di antara pendengar setia Radio Cakrawala, sahabat-sahabat kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Bapa, jamahlah mereka. Berikanlah kesembuhan-Mu. Biarlah bilur-bilur-Mu yang penuh dengan kuasa Engkau letakkan di atas tubuh mereka, sehingga mereka menikmati kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara sahabat kami, pendengar setia kami yang hari ini berulang tahun, Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan nama mereka, tapi kami tahu bahwa Allah mengenal mereka. Tentunya mereka bersyukur pagi ini. Terimalah syukur mereka Bapa, dan teruslah Engkau memberkati kehidupan mereka. Oh Bapa di sorga, dalam segala acara-acara yang akan disajikan pagi ini, dalam program-program yang ada di Radio Cakrawala ini, hamba berdoa Tuhan pakai sehingga menjadi sarana berkat bagi semua pendengar, semua penyiar, kru, manajemen dan juga para staf, pimpinan. Tuhan memberkati sehingga radio ini boleh terus mengudara, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat Cakrawala, terima kasih banyak untuk atensi kita pagi hari ini. Baik Anda yang mendengar kami melalui gelombang 89,2 FM Radio Cakrawala Palu, maupun Anda yang mendengar siaran kami melalui channel YouTube kami ataupun di streaming Radio Cakrawala, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk atensi Anda. Biarlah kita terus diberikan semangat hari ini, terus diberanikan untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dari Maluku nomor 20, saya Letnan Jeffrey Manansang pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.